Halo semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Mas Ayu. Pada kaget nggak sih dengan judul video yang aku buat sekarang? Karena ini adalah tentang iritasi yang dialami anak aku, newborn ya, ketika anak aku memakai Cloudy gitu ya. Nah, ayo siapa di sini yang mengira atau yang membuat statement kalau memakai Cloudy itu tidak membuat iritasi? Cium tangan. Oke, aku video creator tentang Cloudy, terus aku juga suka bikin review tentang Cloudy gitu ya. Ternyata anak aku aja tuh kena ruam popok atau iritasi popok karena pakai Cloudy. Newborn ya, anakku yang newborn. Karena yang pertama itu anak aku udah 3 tahun dan itu bebas, senantiasa, sentosa, tidak ada iritasi sama sekali ketika menggunakan Cloudy. Tapi untuk anak aku yang kedua ini, dia terkena iritasi popok. Oke, sebelum aku menceritakan pengalaman aku kayak gimana sih anak aku tuh terkena iritasi popok ya, aku akan kasih tahu beberapa dulu ya hal-hal yang menyebabkan iritasi saat menggunakan Cloudy. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang iritasi saat menggunakan Cloudy dan saat menggunakan popok sekali pakai itu beda cerita ya. Simpelnya sih gini, kalau popok sekali pakai itu sebenarnya ada beberapa lapisan yang kalau menurut aku sih ada kimianya. Dia ada gel penyerapnya lah, makanya dia kayak tahan banget lama untuk dipakai. Terus juga dia ada lapisan yang benar-benar kayak stay dry banget gitu ya, untuk nggak terasa basah gitu saat digunakan untuk anak kita gitu. Nah, kalau Cloudy ini kan dia semuanya itu bahannya terbuat dari kain ya. Jadi kalau misalnya kita sebelumnya memakai popok sekali pakai atau pospak terus iritasi, nah kalau misalnya kita pindah ke Cloudy akan mudah membaik gitu, karena dari pospak sendiri itu bahan-bahan pospaknya itu udah nggak alami gitu kalau menurut aku. Kalau kita ganti dengan pakai Cloudy itu kan bahannya dari kain ya, jadi akan mudah cepat sembuh gitu loh. Jadi kulit anak kita itu akan mudah bernapas dan akan mudah sembuhnya gitu lah ya. Makanya banyak kasih teman-teman yang dengar kalau pemakaian Cloudy itu tidak membuat iritasi. Tapi sebenarnya klaim itu adalah salah kalau menurut aku ya. Tenet, salah. Jadi sejujurnya memakai Cloudy juga tetap bisa membuat iritasi kulit anak kita. Kayaknya aku udah sempat bahas di video aku 19 hal yang harus diketahui sebelum menggunakan Cloudy. Jadi pemakaian Cloudy itu tidak menjanjikan kalau anak kita tuh nggak akan terkena iritasi ya. Jadi jangan tiba-tiba pada saat pakai Cloudy terus tiba-tiba iritasi bilang enggak, gue nggak cocok pakai Cloudy karena iritasi gitu. Jadi ya kemungkinan iritasi itu pasti ada gitu ya. Nah, inilah beberapa kemungkinan kenapa memakai Cloudy bisa iritasi. Oke, iritasi yang pertama itu bisa aja disebabkan oleh deterjen ya. Kayaknya semua produsen Cloudy juga selalu bilang seharusnya Cloudy itu tidak dicuci dengan 3P ya, yaitu pemutih, pelembut, sama pewangi. Itu jangan dipakein itu. Alangkah baiknya Cloudy itu dicuci menggunakan deterjen khusus untuk pencucian Cloudy, atau boleh juga pakai deterjen khusus untuk baju bayi gitu ya. Kemungkinan besar kulit iritasi itu juga karena si deterjen itu. Jadi si deterjen ini saat kita cuci tuh mengendap gitu loh di Cloudy tuh. Walaupun sedikit dia pasti akan mengendap. Residu-residu dari deterjen ini bisa mengakibatkan anak kita itu jadi iritasi gitu loh, karena kan dia tergesek-gesek lah segala macam, masih ada deterjennya. Jadi ya pemakaian deterjen juga bisa memungkinkan untuk anak kita tuh iritasi. Hal yang kedua yang memungkinkan anak kita tuh terjadi iritasi pada saat memakai Cloudy itu adalah terlalu lama menggunakan Cloudy saat dipakaikan ke anak kita. Cloudy ini bisa dipakai dalam waktu yang lama ya, kayak popok tali yang tipis itu enggak, karena dia kan ada insert gitu ya, jadi dia daya serapnya cukup bagus ya, banyak gitu, bisa dipakai berjam-jam gitu. Nah, tapi kadang juga ada ya, karena kita males gantinya lah, atau kita, ayo udahlah insertnya nampol gitu, insertnya the best gitu ya, daya serapnya bagus banget, misalnya kita pakainya insert hem atau segala macam lah yang daya serapnya banyak banget. Nah, itu biasanya kita jadi males ganti nih ya, bisa sampai 6 jam, 8 jam, apalagi kalau misalnya anaknya itu nggak terlalu sering pipis gitu, dan dia juga kebetulan lagi nggak pup, jadi kita jarang banget gantinya. Nah, itu juga bisa jadi bikin anak kita tuh iritasi. Disarankan sih sebenarnya 3-4 jam sekali tuh diganti Cloudy-nya. Tapi biasanya kan kalau malam gitu kan, malam kita juga tidur, jadi kita pakai Cloudy-nya itu terlalu lama gitu ya. Yang bisa bikin anak kita iritasi saat menggunakan Cloudy itu adalah tidak melakukan pre-wash saat memakaikan Cloudy ke anak kita gitu. Pre-wash itu adalah pencucian Cloudy sebelum digunakan ke anak kita. Jadi wajib banget nih kita setelah membeli Cloudy itu dicuci dulu ya, insertnya, Cloudy-nya, covernya, semuanya itu harus dicuci dulu baru kita pakai ke anak kita. Jangan pakai Cloudy setelah kita beli, nyampe di tangan kita langsung dipakai tuh, jangan kayak gitu ya. Nah, itu kemungkinan untuk terkena iritasi juga besar banget gitu ya, karena kan Cloudy baru banget fresh kita terima itu kan sebenarnya dia baru banget dari tangan penjahit ya, terus abis itu ke tangan QC, quality control, abis itu dia di packing lah segala macam, jadi udah berbagai macam tangan di situ ya, pokoknya banyak kuman-kuman lah di Cloudy itu ya, jadi makanya harus kita cuci. Nah, selanjutnya kemungkinan yang bisa membuat iritasi kulit anak kita saat memakai Cloudy itu adalah memakai insert microfiber bersentuhan langsung dengan kulit pantat anak kita gitu. Bahannya itu seperti handuk, jadi dia cukup kasar, kalau kita pegang kayak gini aja itu dia kasar. Kalau kita pakai langsung ketemu dengan kulit anak kita bisa mengangkat kelembapan kulit pantat anak kita gitu. Kayaknya sering banget ini aku sering
sering banget aku ngomong di video-video aku ya tentang insert microfiber ini. Jadi kalau misalkan teman-teman semua belinya insert microfiber, itu usahakan insert microfibernya pakein ke Cloudy yang tipe pocket aja gitu. Karena kalau di tipe pocket kan dia udah ada linernya. Jadi insert microfibernya dimasukin ke dalam tipe pocket itu ya, ke dalam kantongnya gitu. Tapi kalau misalkan mau pakai insert microfiber dengan tipe cover atau cover ya itu bisa. Tapi disarankan untuk memakaikan liner lagi gitu di atas insert microfibernya gitu. Jadi jangan sampai insert microfiber itu bersentuhan langsung dengan kulit pantat bayi. Kalau nggak salah selain insert microfiber itu insert bambu organik juga agak kasar ya kalau menurut aku ya. Kalau insert bambu organik juga dilapisi liner lagi gitu atasnya. Terus yang selanjutnya yang bisa menyebabkan iritasi saat memakai Cloudy adalah pemakaian Cloudy yang lembab. Misal kita lagi cuci Cloudy terus kita jemur insertnya dan ternyata insertnya itu masih lembab-lembab gimana gitu, cuman karena udah nggak ada stok jadi kita ambil aja gitu insertnya ya kan, jadi biar langsung dipakai aja. Itu jangan ya, no banget ya. Itu juga bisa menyebabkan jamur segala macam dan itu nggak baik untuk kulit anak kita juga gitu. Walaupun insertnya di dalam pun jangan ya, kalau saran aku sih jangan. Pastikan insert itu kering ya, sepenuhnya kering saat kita pakaikan ke anak kita gitu. Terus yang selanjutnya adalah performa Cloudy itu sudah menurun atau dia tuh udah butuh stripping gitu ya. Kita harus banget melakukan stripping kepada Cloudy kita karena itu salah satu cara perawat Cloudy ya. Cloudy ini kita cuci terus pakai lagi, bolak-balik menyerap cairan pipis, terus kena pup segala macam. Jadi otomatis dia nanti performanya itu atau daya serapnya itu dia nggak akan sepenuhnya kualitasnya bagus lagi gitu. Cara stripping Cloudy itu kita rendam dengan air panas. Setelah kita rendam pakai air panas, kita rendam dengan air campuran cuka atau air campuran lemon atau air campuran baking soda gitu. Kalau aku sih paling sering aku rendam pakai air campuran cuka. Menurut aku sih the best ya pakai air campuran cuka. Yang tadinya insertnya kaku gitu, nanti dia akan lembut lagi gitu. Ada nggak sih yang pakai Cloudy terus lama-kelamaan kok insertnya agak kaku gitu ya? Nah itu tuh butuh stripping ya. Karena yang insert kaku-kaku itu bambu organik, bambu katun itu biasanya cepet banget kaku. Nah itu harus di stripping ya. Karena kalau kaku-kaku gitu langsung kita pakein anak kita nih, nempel ke kulit anak kita juga akan gesek-gesek jadi kasar gitu loh. Nah nanti dia akan mudah iritasi juga. Oke, yang selanjutnya yang terakhir penyebab iritasi saat memakai Cloudy adalah tidak mencebok anak kita itu pakai air langsung mengucur di keran gitu atau air bersih. Aku termasuk salah satunya ya, jujur aku nggak selalu cebokin anak-anak aku tuh di bawah air mengucur, enggak. Aku biasanya pakainya kapas bulat, air biasa gitu ya, aku taruh di botol. Nah kadang juga kan ada yang pakainya tisu basah gitu ya, kadang juga aku pakai tisu basah juga. Tapi ini ternyata juga bisa memicu terjadinya iritasi popok pada Cloudy gitu ya. Bukan Cloudy-nya nih yang menyebabkan iritasi gitu, tapi cara kita menceboknya. Nah ini juga harus dicek ya. Coba kalau kita lagi ganti Cloudy, kita cebokin aja di bawah air mengalir. Ya capek dikit nggak apa-apa lah ya ke kamar mandi. Yang penting kan anak kita nggak iritasi. Cobain dulu cara itu. Satu lagi penyebabnya nih ya, ini aku gabungin aja sama yang terakhir ini. Kita harus mengeringkan kulit anak kita tuh kering ya, sampai kering gitu. Jangan agak lembab-lembab gitu langsung dipakai Cloudy, atau apalagi masih basah langsung pakai Cloudy ya jangan ya. Oke, aku rasa cukup ya seingat aku nih sekarang, karena aku sama sekali nggak punya contekan, aku nggak nulis apapun hal-hal yang menyebabkan terjadinya iritasi ini kepada anak saat mau menggunakan Cloudy. Nanti kalau misalkan ada tambah-tambahan lain, nanti mungkin aku taruh di layar atau aku taruh di description box ya. Jadi cek kotak deskripsi di bawah, siapa tahu ada yang kurang. Kalau misalnya aku kurang informasi saat aku ngomong nih, karena kan terlalu banyak ya, aku ngomong kan lama ya, sejam, hampir 2 jam gitu aku ngomong. Kadang ada yang lupa gitu loh, makanya kalau misalnya pada saat aku ngedit, ada tuh tulisan-tulisan di layar yang nggak cocok sama omongan aku. Biasanya sih ya, tulisan itu lebih benar daripada omongan aku gitu. Jadi ya nanti aku akan koreksi lewat tulisan-tulisan di layar gitu. Nah untuk anak aku yang newborn, anak kedua aku namanya Quill, itu aku pakein Cloudy dari usia dia 3 hari. Karena aku sesar ya, aku lahirannya sesar, jadi aku 3 hari di rumah sakit. Dan aku tuh baru ketemu anak aku tuh setelah sesar. Jadi hari ini aku lahiran, besok aku baru ketemu sama anak aku. Hari H aku lahiran tuh aku nggak bisa ketemu karena aku dibius total gitu pada saat operasi. Jadi aku ketemunya besok ya. Jujur ya, aku nggak bisa pakein Cloudy untuk anak aku di rumah sakit. Ternyata untuk lahiran sesar itu, setelah lahirannya aku kaget, aku nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener susah untuk bangun aja tuh aku susah ya. Karena sebelumnya kan aku lahiran Gavin itu normal, jadi aku udah merasakan kedua-dua lahirannya. Pokoknya aku nggak bisa langsung pakein Cloudy ke anak aku dari hari pertama. Padahal niat aku tuh dari hari pertama tuh langsung aku pakein Cloudy. Ada pemakaian Cloudy di hari ketiga Quill lahir itu nggak masalah ya, it's okay, nggak ada apa-apa gitu. Tapi setelah 3 hari pemakaian Cloudy, mulai kayak muncul kemeran-kemeran gitu di pantatnya gitu. Aku udah mulai notice nih, kayaknya nih iritasi apa ya gitu aku mikir. Setelah aku pelajari, setelah aku observasi ya, kenapa Quill itu iritasi, semakin lama iritasinya itu semakin parah, semakin buruk. Nah aku mulai panik, kenapa nih ya iritasinya. Ternyata hal yang menyebabkan itu adalah Cloudy lungsuran dari abangnya. Tapi aku nggak bisa nyebutin di sini, nanti aku akan bikin video yang lain aja ya untuk ngebahas Cloudy ini. Sebenarnya Cloudy lungsuran dari Gavin itu udah aku cuci, udah aku stripping, pokoknya udah aman, udah bersih lah ya, jadi udah siap pakai Quill. Tapi ternyata karena Quill itu masih newborn banget ya,
ya, 3 hari itu masih orok banget, masih sangat sensitif. Kemungkinan untuk iritasinya tuh semakin tinggi gitu. Kita harus hati-hati banget karena aku udah ngerasain ya kuil itu iritasinya separah itu, merah full di pantat gitu loh, kanan kiri. Jadi kalau di lungsuran dari abangnya ini harusnya tuh aku pakein liner lagi di atasnya, jadi nggak pakai inner yang bawaannya gitu. Apalagi kalau di ini udah lama banget dipakai sama Gavin. Kalau di brand ini tuh udah lama banget dipakai Gavin ya, dari dia kecil juga. Sepertinya inner si Cloudy lungsuran ini udah agak kasar gitu ya. Untuk anak bayi newborn tuh kasar banget gitu, jadi dia iritasi gitu. Pertanyaan, gimana cara mengobati iritasi kepada anak kita yang memakai Cloudy? Jujur aku coba berbagai macam cara, karena aku nggak pakai cream diaper, jadi aku coba dengan cara yang natural dulu gitu, aku pakai cara yang alami. Cara yang pertama aku lakuin adalah aku pakai popok tali yang selembar, yang aku harap sama sekali tidak pernah aku pakai, aku jadikan sebagai liner gitu. Padahal ada liner ya, aku juga ada liner, tapi aku memilih popok tali itu untuk dijadikan liner di Cloudy gitu. Jadi aku tetap pakai Cloudy, tapi aku pakai popok tali lagi di dalamnya. Tapi ternyata itu tidak berpengaruh ya, karena popok tali itu dia bukan bahan stay dry, jadi dia itu kan bahannya bahan kain biasa. Kalau misalkan basah ya basah gitu ya, malah itu memperburuk keadaan kulitnya kuil gitu pada saat itu. Jadi itu aku salah ya, jujur waktu itu kan aku baru lahiran, jadi aku tuh masih kayak up and down gitu ya. Jadi aku pada saat ngeliat kuil kayak gitu tuh sempet kayak drop gitu loh, aku sempet drop, sempet khawatir kelimpungan, kenapa nih kayak gini kayak gitu gitu loh. Tapi aku nggak mau pakai popok sekali pakai ya. Menurut aku malah kalau pakai Cloudy iritasi terus kita pakai popok sekali pakai malah aneh, karena popok sekali pakai itu lebih besar dampaknya untuk bikin kulit anak kita tuh iritasi. Kalau misalnya kita pakai Cloudy iritasi dan malah kita pindah ke pospak, menurut aku itu salah ya, menurut aku ya, tapi nggak tahu menurut teman-teman kayak gimana ya. Pertama, cara aku kayak gitu jangan diikutin, please jangan diikutin, itu malah memperburuk keadaan kulit ya. Terus cara yang kedua itu udah sekitar beberapa hari kemudian aku mulai menjernihkan pikiran aku. Nah, aku ingat aku punya VCO ya, ini dari Momo Oils, ini dia. Pada pertama kali aku punya ini memang dikirimin sama Momo Oils ya, dan aku tuh cocok sama Momo Oils ini. Ini botol barunya ya, dia udah pakai pump tuh sekarang. Tuh botolnya dia pakai pump. Botol yang lamanya itu dia nggak pakai pump, jadi dia flip flop kayak gini. Jujur ini adalah botol yang kedua aku, ini adalah botol ketiga aku. Ini juga botol keduanya udah mau habis. Jadi ini tuh dia cocok banget buat Gavin, dan sekarang buat kuil pun dia cocok ya. Jadi kemarin itu waktu saat dia iritasi, aku pakein ini gitu, aku pakein Momo Oils untuk kuil gitu, dan ini bener-bener nolong banget. Langsung kayak yang tadinya merah banget gitu ya, pada saat dipakein ini semakin lama berkurang gitu iritasinya. Setelah memakai Momo Oils ini, iritasinya kuil tuh membaik gitu. Tapi harus notice ya, untuk pemakaian Momo Oils pada bayi kita yang iritasi itu nggak langsung, nggak instan dia langsung tiba-tiba hilang besoknya, nggak kayak gitu ya. Jadi karena ini kandungannya alami, jadi dia tuh step by step gitu ya, dia cukup lama, dia nggak langsung hilang gitu. Jadi kita harus sabar-sabar pakein terus setiap hari. Sebenarnya nggak apa-apa juga sih pakai diaper cream ya, tapi pakainya itu tipis-tipis aja, dan usahakan kita harus rajin stripping Cloudy gitu, atau minimal setiap kali mencuci Cloudy itu insertnya direndam dengan menggunakan air panas, jadi biar residu dari diaper cream itu larut gitu ya, nggak mengendap terus gitu di insertnya gitu. Aku sih lebih menyarankan pakai yang organik kalau misalnya kita pengen ngobatin anak kita lagi iritasi gitu ya saat memakai Cloudy gitu. Jadi ini beneran penyembuh kalau menurut aku ya, penyembuh saat anak aku iritasi, karena ini sangat cocok untuk anak aku. Jadi akhirnya aku beliin juga Momo Oils ini untuk saudara aku gitu yang punya anak kecil juga. Jadi kuil itu banyak banget iritasinya. Waktu pertama kali dia lahir, kayaknya emang hampir semua bayi newborn tuh banyak masalah kulit ya. Nah ini juga aku pakein si Momo Oil. Aku punya videonya, kalau nggak salah tanggal-tanggalnya juga aku ada. Jadi pipinya itu parah banget kuil itu ya iritasinya. Aku pakein Momo Oils itu 3 hari hilang. 3 hari hilang. Aku nggak tahu gimana caranya, gimana ceritanya. Jadi teman-teman yang lagi ada masalah tentang masalah kulit anaknya, coba deh dipakai Momo Oils ini. Dia bukan cuma untuk anak-anak kita aja. Kemarin aku sempat alergi di tangan aku ya. Aku pakai ini juga, hilang juga dalam waktu 2 hari kalau nggak salah. Jadi ini banyak banget kegunaannya, manfaatnya. Sungguh bermanfaat Momo Oils. Oke, sepertinya mataharinya sudah mulai turun ya. Udah agak gelap gitu. Lama banget nih aku bikin video. Dan si kuil nangis, anak aku nangis. Iya, aku akan bawa dia. Halo, assalamualaikum. Oke, setelah aku pakaikan Momo Oils di iritasinya, aku free Cloudy dan free popok sekali pakai. Karena emang popok sekali pakai kan nggak aku pakai ya, jadi aku free Cloudy gitu. Free Cloudy itu maksudnya adalah aku benar-benar pakai popok tali satu gitu selama 2 atau 3 hari. Jadi aku membebaskan, aku membiarkan kulitnya kuil itu bernafas dengan lega ya, tanpa adanya kain-kain di pantatnya. Karena kalau misalnya kita pakein popok tali sekali pakai kan pantatnya langsung kelihatan kan, jadi angin tuh keluar masuk gitu. Tapi memang yang tadinya aku sama sekali tidak mau pakai popok sekali pakai untuk kuil, karena sebelumnya untuk Gavin kan aku sempat pakai popok sekali pakai itu selama sebulan, malah jadi pakai popok tali itu selama ya sekitar 2-3 hari lah, nggak apa-apa lah ya. Dan itu menolong banget, ditambah dengan pakai Momo Oils ya, jadi kayak
semakin membaiknya tuh cepet banget setelah aku pakai popok tali selembar itu. Ya, makin lama makin hilang, baru aku balik lagi ke Claudie. Dan untuk Claudie yang menyebabkan kuil iritasi itu aku pakein liner selembar. Untuk Claudie yang menyebabkan kuil iritasi aku pakein liner lagi, dan ternyata bener aja nggak bikin kuil iritasi. Untuk selanjutnya enggak. Masalahannya di Claudie tersebut, dan Claudie itu innernya udah agak kasar gitu. Untuk bayi newborn tolong diperhatikan kalau misalnya teman-teman ada yang beli Claudie pre-love gitu ya, dilihat dulu innernya itu udah kasar apa belum. Misalnya teman-teman ada beli pre-love dan ada beli yang baru, bandingin deh itu innernya kayak gimana. Kalau misalkan masih oke lah, masih lembut, ya udah nggak apa-apa, langsung kena kulit bayi nggak apa-apa. Tapi kayak misalkan khususnya kuil ini, innernya Claudie-nya Gavin itu udah kasar banget, ternyata bikin iritasi. Dan sampai sekarang kuil alhamdulillah udah nggak pernah iritasi lagi. Seperti itu loh teman-teman ya. Di sini ada nggak teman-teman yang lagi iritasi karena Claudie? Dilihat-lihat lagi ya penyebab iritasinya tuh kenapa, tadi udah aku sebutkan di depan. Ya, aku rasa sampai di sini dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-subscribe channel aku di bawah, dan juga jangan lupa dikasih like video ini kalau suka nontonnya, share ke teman-temannya semua kalau misalnya ada yang lagi punya pengalaman sama kayak aku. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan terakhir, semoga dimuliakan. Dadah.